Oke, guys, sadarkah kalian sekarang ini banyak sekali teori dan asumsi tentang kekuatan-kekuatan baru Uchiha Sasuke di masa depan yang akan terbuka lagi. Nah, hal ini didasari fakta kebiasaan di masa lalu. Jika Naruto mendapati power mendadak dalam dirinya itu, normalnya Sasuke juga akan memiliki hal yang serupa. Nah, cerita bagaimana Baryon kemarin membuat Naruto luar biasa itu, sementara Sasuke hanya sebagai penonton dan hanya sekali dua kali membantu menggunakan Ame no Tejikara. Nah, kami rasa sih memang ada benarnya jika di suatu masa nanti sebelum dirinya benar-benar sekarat melawan musuh terkuat buat Sasuke, ia bisa saja mendapatkan plot armor sementara itu. Salah satunya dengan memunculkan bentuk kekuatan tempur baru. Lebih simpel, lebih praktis, namun daya hancurnya tuh sangat dahsyat. Ini adalah logika dari para fans tentang breakdown kemungkinan Susanoo terbaru Sasuke didasari akan satu hal, Eternal Mangekyo Sharingan. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai informasi dan asumsi ramai sekarang ini perihal kekuatan dan power yang akan Sasuke dapati di masa depan nanti, Humanoid Susanoo Eternal Mangekyo Sharingan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. And disclaimer on juga di sini karena cerita ini masih banyak asumsi dan logika dari para fans, jadi bisa aja benar atau mungkin juga salah. So, let's get started. Nah, kejadian ini didasari dengan Baryon Mode yang meledak kemarin-kemarin itu saat dimana Naruto mendapati kartu asnya. Dia mengaktifkan mode binatang buas itu lalu menekan waktu yang dimiliki Ishiki sendiri. Naruto luar biasa powernya kala itu, bahkan Sasuke sendiri mengatakan seperti ini, kekuatan yang luar biasa, dia belum pernah menceritakan yang ini padaku. Namun setelah itu Kurama pass away guys. Nah, bagaimana dengan Sasuke kemarin? Ya, cuma menonton dan jadi komentator. Batunya percaya sih Sasuke tetap akan diberi plot armor buat beberapa momen krusial mendatang. Kenapa? Ya, dia ini adalah guru besar dari si karakter utama, layaknya Jiraiya Sannin di masa lalu. Gini loh, sekarang sama-sama kita tahu pula Sasuke sudah kehilangan Rinnegan itu karena si Momo itu mencoloknya dengan Borushiki mode kemarin itu. Dalam artian di sini Sasuke itu juga tidak akan bisa menggunakan Ame no Tejikara atau masuk ke berbagai portal dimensi lagi. Artinya juga 50% kemampuannya menurun. Tapi ada satu hal yang menarik kita cermati di sini nih. Ya, dia ini masih punya Eternal Mangekyo. Dan ini bukan lagi tahap Sharingan awal atau Mangekyo Sharingan pada umumnya, tetapi inilah mata yang tak akan pernah tertutup. Nah, dalam kata lain di sini, kemampuan mata ini didapatkan dari transplantasi mata Mangekyo Sharingan milik orang lain, di mana pengguna Mangekyo Sharingan yang berlebihan akan menimbulkan masalah penglihatan atau kebutaan. Karena itulah banyak pengguna Mangekyo yang menjadi buta. Namun, itu semua tak berlaku bagi para pengguna Eternal Mangekyo Sharingan sendiri. Seperti dua nama besar di masa itu, Madara dengan Izuna, dan sekarang adalah Sasuke karena cahaya Itachi. Nah, jika ditanya itu gini, apakah mungkin nih dari Eternal Mangekyo Sharingan inilah kekuatan terbaru Sasuke akan dimunculkan? Humanoid Susanoo misalnya, tapi dengan versi yang lebih minimalis. Oke, sebelum itu kita bawa kalian melihat data-data dari masa lalu dahulu. Nah, saat itu Naruto dan Sasuke itu memang terlihat kompetitif sekali. Kalau Naruto punya Rasengan, Sasuke itu punya Chidori. Kalau Naruto punya Kurama, Sasuke juga punya Susanoo nih. Dan kalau Naruto punya Gedodama, Sasuke juga punya Rinnegan. Dan kita ingat pula, kalau Naruto mengaktifkan Perfect Mode Kurama itu, Sasuke sendiri mengimbanginya dengan Humanoid Susanoo Perfect Mode dengan kemampuan tertingginya Indra Noya. Nah, dari sinilah kita yakin nih bahwa nanti demi mengimbangi Baryon Mode itu, Sasuke juga akan diberikan kekuatan baru berdasarkan dari Susanoo-nya sendiri. Kenapa? Ya, monster atau lawan yang seimbang disejajarkan dengan Kurama itu adalah Susanoo jika dalam artian Uchiha Sasuke. Jadi sangat wajar di sini nih kemungkinannya jika Susanoo inilah senjata terbaru dari Sasuke di masa depan nanti. Namun dengan versi lainnya ke Baryon, lebih simpel, minimalis, serta kekuatan lainnya reaksi fusi nuklir pula. Dan sampai saat ini nih Sasuke masih belum mau mentransplantasikan tangan kanan itu dengan sel DNA Hashirama, karena ia merasa tangan itulah yang membuatnya melakukan kesalahan fatal pada kakaknya Itachi di masa lalu. Dan itulah kenapa Susanoo itu nanti bertindak sebagai armor dan tangan penghubung dari Sasuke sendiri. Nah, jika ceritanya seperti itu masuk akal sekali sih. Nah, jawaban realistisnya pula, sekarang setelah hilangnya Baryon, otomatis hilangnya Kurama pula, dan lesu juga sebagai para fans shinobi lama. Nah, kami rasa pihak studio dan Sensei Masashi itu harusnya membuat trik jitu nih agar memunculkan kejutan baru supaya para fans tetap setia dengan cerita shinobi sendiri. Dan yang sangat memungkinkan digunakan adalah Uchiha Sasuke.
Oke, di sini lalu bagaimana nih cara Sasuke bisa mengaktifkan Susanoo minimalis itu nanti jika beneran seperti itu? Maksud kita bagaimana prediksinya? Ya, Eternal Mangekyo Sharingan sendiri saat ini inilah dojutsu tertinggi yang dimiliki Sasuke. Dan jika kita tahu pula nih, seorang Uchiha mengorbankan dirinya untuk membangkitkan kekuatan baru dari Uchiha lain. Hal ini dulu juga pernah dialami oleh Sasuke sendiri, Itachi atau makan Madara. Dan bahkan beberapa rekan-rekan terbaiknya meninggalkan dan mengorbankan dirinya seperti Izuna, Shisui atau bahkan Itachi sendiri pada Sasuke. Dan karena Mangekyo itulah seseorang akan mampu membangkitkan monster raksasa Susanoo. Hal ini tentunya juga berlaku buat Obito Kakashi di masa itu. Tetapi jika kita cermati lagi nih, ada yang lebih super power dibandingkan Mangekyo Sharingan. Ya, itu adalah Eternal Mangekyo Sharingan. Nah, jika dengan Mangekyo saja Sasuke bisa mengaktifkan Susanoo, dan dahulu ketika Sasuke mendapati kekuatan Rikudo itu, ia bisa mentransformasikan Susanoo-nya ke humanoid Susanoo dengan versi yang lebih besar. Nah, sekarang hanya satu kemampuan yang belum di breakdown lebih jauh milik Sasuke sendiri, itu adalah Eternal Mangekyo, mata abadi yang tak akan padam karena mendapati cahaya dari Uchiha lain. Nah, kita tahu pula Sasuke sendiri memang sudah memiliki transplantasi itu dari Uchiha Itachi. Lalu bagaimana cara yang melakukannya? Maksud kami itu gini, jika Baryon Mood itu Naruto tahu karena Kurama memberitahukannya, lalu bagaimana kasusnya dengan dojutsu? Apakah ya nih dojutsu sendiri mampu berbicara? Kan enggak kan? Ya pasti di sini harus ada seseorang ilmuwan spektakuler yang mengerti tentang seluk-beluk Uchiha untuk membuka potensi besar kekuatan itu. Dan nama ilmuwan yang memungkinkan ini adalah legendaris Sannin Orochimaru. Nah, kalian ingat nggak? Orochimaru adalah orang yang paling terobsesi dengan bakat alami para Uchiha dan tentunya Sharingan itu. Bahkan di masa lalu ia terobsesi dengan Itachi dan shifting ke Uchiha Sasuke. Ia paham betul nih dengan Sharingan ketika telah banyak bereksperimen tentangnya pula. Danzo, Jashin, semuanya karena eksperimen Orochimaru. Bahkan saat di awal cerita Boruto sendiri dahulu saat menemui pengguna Katsuryugan, Orochimaru itu mengatakan sesuatu pada Sasuke. Kejadian ini saat mereka menaiki perahu. Dia mengatakan seperti ini. Oh, Sasuke-kun, apa kau tidak mempercayai hebatnya Uchiha Itachi? Dia membuat seseorang seperti Kabuto kembali mengikuti jalan hidupnya. Ya, Orochimaru kala itu menyinggung soal kekuatan dari Uchiha Itachi sendiri. Nah, sebagai seorang murid nih sekaligus guru sebenarnya bagi Sasuke sendiri, ditambah ya sekarang juga sudah berubah, akan sangat masuk akal pula nih kalau ia membantu muridnya sekali lagi membuka misteri rahasia dari Eternal Mangekyo Sharingan sendiri. Dan itulah satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh Orochimaru. Dahulu ketika ia membimbing Sasuke dan memberikan kekuatan segel besar itu, Sasuke mendapati kekuatan yang luar biasa dari Orochimaru. Nah, apakah kini akan melakukan hal serupa? Nah, kita tahu pula nih, layaknya seorang Uchiha yang ternyata dahulu menyimpan kekuatan lain terpendam rapi tanpa banyak diketahui seperti Izanami atau bahkan Izanagi, mungkin sebenarnya nih masih ada yang ditutup rapat tentang kemampuan dan potensi besar Eternal Mangekyo Sharingan sendiri. Dan potensi itu bisa saja menggabungkan dan meminimalisirkan bentuk besar Susanoo menjadi lebih rapi lagi, lebih minimalis dan terlihat lebih seperti seorang manusia menggunakan seragam samurainya. Yaitulah sebutan pas untuk humanoid versi lebih simpel. Namun daya hancurnya tak kalah dengan Baryon Mood sendiri, fusi nuklir dari Kurama. Nah, sekarang setelah semua prediksi itu tadi, kita tinggal menunggu waktu mainnya aja nih. Cerita Boruto sekarang ini masih belum lagi memasuki tahap-tahap perang. Dalam artian di sini Sasuke pasti akan mendapati plot armor ketika menghadapi lawan yang sebanding atau berbahaya dengannya. Dan satu yang paling masuk akal dari semua hal itu adalah bangsa Otsutsuki. Karena cerita Boruto kedepannya pasti tidak akan jauh-jauh dari peran bangsa langit itu sendiri, bukan lagi tentang perang shinobi yang ingin memperebutkan wilayah. Nah, kalian ingat nggak saat itu dimana Sasuke menghadapi Ishiki sendiri? Di saat Sasuke terjatuh dalam bebatuan itu dan diselamatkan Boruto, lalu Sasuke menggunakan Amino Tejikara untuk mengganti tubuh Boruto dan dengan dirinya. Dan di sini ia mengatakan hal seperti ini. Dasar anak dan ayah sama-sama menyusahkan seperti biasa. Buat ada yang menarik di sini nih, Ishiki ini ternyata sudah memprediksi tentang masa depan Uchiha Sasuke sendiri. Seperti apa kira-kira ceritanya? Kita bahas lebih detail lagi next time. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai informasi dan asumsi ramai sekarang ini perihal kekuatan dan power yang akan Sasuke dapati di masa depan nanti. Maybe humanoid Susanoo dari Eternal Mangekyo Sharingan. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.